mau ngambil obat apa aja? Obat ARV sama kalium. Sama yang nggak minum obat itu kayak ngerasa nggak enak aja. Kalau aku kaliumnya rendah, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, semua badan pada kaku, terus nggak bisa digerakkan sama sekali, jadi telonjoran aja gitu. Ada apa? Kenapa nangis? Ih, lihat tuh, ada kuda lo. Ayo lo, ngeliatin Dedek lo. Sini Dedek, nih bonekanya nih Dek nih. Nih, gendong nih bonekanya. Kasih minum susu. Dedek nih ya mau ngapain sih Dedek? Dik. Ayo, coba kita lihat dulu nih perutnya Dedek nih. Ada cacingnya nggak nih Dedek nih perutnya nih? Mata. Nah, itu dengan dia terinfeksi HIV itu dia harus patuh minum obat gitu. Mereka itu setiap bulan harus mengambil ARV ke rumah sakit, ya. Belum lagi kalau ada infeksi oportunistik, infeksi penyerta dari HIV itu tuh sering muncul kalau dia tidak minum obat dengan teratur. Seandainya mereka dulu melakukan antenatal care, jadi pemeriksaan kehamilan yang baik, mungkin anak-anak ini tidak terinfeksi gitu loh. Jadi saya katakan pada suami saya sama anak-anak saya, bagaimana kalau kita bikin yayasan yang bisa membantu anak-anak dengan HIV itu awalnya. Terus terang saya pun awalnya itu ada rasa takut ya, karena teman saya itu bilang HIV gini-gini. Tapi itu sebelum saya paham gitu. Tapi setelah saya paham bahwa ini nggak menular segampang apa yang orang lain pikirkan, seperti apa yang dulu saya pikirkan gitu. Jadi kenapa saya harus takut? Saya berpikir gitu. Nah dulu terus terang aja anak saya juga bilang, mama katanya ngurusin orang sampai pulang malam, anak sendiri nggak diurus gitu. Terus bapak juga bilang, emang itu ada uangnya di situ? Ngapain sih? Ya itulah awal-awal permulaan, memang ketidaktahuan ya. Jadi ya akhirnya mereka jatuh cinta juga. Ya memang saya agak keberatan begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya dan anak-anak juga melihat kenyataan betapa sulitnya anak-anak yang terpaksa harus hidup dengan HIV/AIDS gitu. Mereka harus berjuang melawan penyakit, terus di sisi lain mereka hidup di dalam keluarga yang sangat terbatas secara ekonomi, di sisi lain mereka harus menghadapi stigma. Terus terang aja tambah kemari sih yang namanya diskriminasi itu ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan. Tetapi ya awalnya dulu mereka ini sekolah di sekolah umum. Jadi begitu ketahuan di sekolah status mereka itu bisa dikatakan dikeluarkan dari sekolah. Tapi sekolah tidak mau mengatakan sekolah yang mengeluarkan, tetapi pihak sekolah mengatakan bahwa orang tua murid akan mengeluarkan anaknya dari sekolah ini kalau anak yang satu ini tidak dikeluarkan dari sekolah, seperti itu. Bahkan banyak ada juga cerita-cerita yang mereka terpaksa harus meregang nyawa begitu karena ketahuan statusnya. Trik yang kita lakukan biasa kita masukkan sekolah anak, kita nggak buka statusnya. Biasa seakan-akan anak ini nggak ada masalah, sekolah terima, setelah sekolah terima, kemudian kita bilang kita mau penyuluhan setelah 2-3 bulan masuk sekolah, kita mau penyuluhan HIV gratis. Memang kita masih penyuluhan selalu gratis ya kemana-mana, ke sekolah-sekolah gitu ya. Biasa kita gabungkan dengan narkoba karena sangat HIV ini berkaitan erat dengan narkoba. Anak-anak kita dulu kan 90% lebih orang tuanya drug user dulu gitu. Apa? Dede udah minum itunya nak obat. Udah ya. Jadi kecepatan kita turun ke lapangan begitu tahu kondisi anak
Itu jauh lebih berpengaruh. Jadi saya katakan, ayo coba kita datangi sekolahnya, saya ngomong sama kepala sekolahnya, sama guru-gurunya, bahwa saya tinggal dengan anak-anak yang dengan HIV/AIDS. Tapi sampai sekarang saya memeriksakan HIV saya tidak terinfeksi itu. Jadi kenapa harus takut? Kami berenang bersama, jalan-jalan bersama, makan bersama, tinggal bersama. Toh sampai saat ini nggak ada yang diduga orang seperti itu. Mereka melihat bahwa HIV ini adalah penyakit yang dibuat sendiri gitu loh. Nakal seperti itu ya. Padahal anak-anak kita ini adalah korban. Jadi dulu anak-anak kita itu ceritanya ayahnya dulu pengguna jarum suntik. Itu yang di DKI Jakarta ya. Pengguna jarum suntik, narkoba berbarengan dengan teman yang sudah terkontaminasi HIV sehingga dia pun akhirnya terinfeksi HIV. Karena dia sudah terinfeksi HIV, dia tidak mau menyebutkan atau mengatakan pada istrinya bahwa dia HIV. Dia diam aja gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah menularkan ke istrinya. Istrinya ini menularkan ke anak mereka. Itulah anak-anak kita yang di Jawa Barat dan di Jakarta. Seperti itu. Susu, kemarin apa tuh penyebabnya tuh kamu dirawat tuh kenapa? Kurang apa? Nah, terus kamu nggak makan obat sampai Senin? Sebenarnya mereka itu harus patuh yang namanya ARV, antiretroviral terapinya itu. Dengan dia minum obat ARV itu setiap hari teratur, otomatis virusnya tidak bereplikasi. Virusnya itu bobok. Tetapi kalau anak-anak ini malas minum obat, itu yang muncul tadi itu segala penyakit tadi karena si virus HIV ini kan menggerogoti kekebalan tubuhnya. Terus nutrisi yang harus mereka konsumsi juga harus lebih. Jadi anak-anak kita yang ada di tempat ini, saya kasih minum susu aja 3 kali, makanan padat 3 kali, belum makan makanan yang lain gitu loh. Kalau yang udah besar, umur 6 tahun, itu saya selalu pada saat mereka minum ARV, saya bilang, nah ini pelurunya, harus makan ya, nanti kalau ada virusnya tembak supaya mati virusnya, gitu-gitu. Mungkin karena itu sudah menjadi rutinitas, jadi mereka nggak terbebani. Sampai detik ini, kalau saya katakan seumur hidup mereka. Ya, lihat sini dekat sini. Di sini ada 5 sekarang. Sebelum COVID ada 20 anak, tapi kalau kita hitung-hitung dari awal sampai hari ini mungkin yang pernah di sini itu ada sekitar 40-an mungkin sudah ada. Mereka ini walaupun umurnya udah 21, kadang-kadang 20, nggak hilang kontak walaupun umur mereka udah berlanjut gitu, lebih dari 18 kan, usia anak itu 18 ke bawah kan, tapi mereka udah ada yang 20, 21 kayak gitu. Ya mau nggak mau kita tetap rangkul. Kita mau mengajarkan sama anak-anak ini kan cinta ya, cinta kasih ya, yang itulah yang mungkin nggak didapatkan anak-anak ini di luar sana. Jadi mereka mungkin merasa nyaman di sini ya itu. Awal tahu kalau kamu punya HIV itu gimana? Awalnya dari gara-gara ada bidan datang. Nggak ada rasa sedih, nggak ada apa. Karena kan dulu kan jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi HIV itu apa, terus itu nggak tahu, nggak paham. Jadi dibawanya santai aja gitu, kayak nggak punya apa-apa. Kalau pas semua sekolah tahu, itu kan SD kan ya aku ya. Dari satu sekolah SD tahu, terus satu-satu daerah pada tahu gitu, kayak ngerasa aku kayak takut gitu, takut dikucilin gitu, takut didiskriminasi gitu. Kan kata orang kan sakit kayak gitu belum ada yang percaya gitu. Ada banyak yang bilang itu sakitnya apa sih namanya? Gampang ditularin gitu kan. Nggak lama nanti datang ke sekolah. Akunya kan awalnya juga nggak mau masuk sekolah karena takut. Terus nggak lama Aunty suruh masuk sekolah gitu. Kalau omongan dari orang tentang HIV banyak ya kayak, tapi katanya itu gampang nularin, apalagi kalau
pegangan tangan makan bersama gitu. Aku bilang ngaco, aku bilang gitu kayak ngaco harus pegangan tangan doang. Ngomongnya ditambah-tambahin, aku bilang gitu. Karena yang aku tahu kan HIV kan cuma ditularin kan lewat kayak air susu, terus darah ke darah gitu kan, terus berhubungan seksual bebas itu. Aku bilang enggak kok, nanti gue sharing aja gitu, sharing di Google. Banyak yang salah, bilang gitu kan, karena kan aku lihat di Google tuh ada aja gitu. Jadi aku tersinggung gitu, kayak terlalu didiskriminasikan banget gitu. Jadi kayak nggak ini banget gitu, di mata orang yang normal gitu. Ternyata masih ada orang yang baik gitu sama aku, yang mau sekolahin aku, yang mau biayain sekolah aku gitu kan. Sekolah dari SMP sampai SMK kan banyak banget perjuangan Aunt Tifina buat aku gitu. Jadi perjuangan Aunt Tifina buat aku gak bisa disebut satu-satu deh. Jadi banyak banget yang Aunt Tifina kasih, meskipun nggak terlihat tapi ada. Kalau kendala itu banyak ya sebenarnya. Karena saya nggak mungkin mengawasi mereka 24 jam. Harapan saya ke depan supaya anak-anak ini sadar akan kehidupan mereka, sadar akan tanggung jawab mereka. Jangan sampai mereka menularkan ke orang lain di luar sana, terutama misalnya suami atau istri mereka. Berarti kita nggak punya donatur tetap, kita nggak ada bantuan dari pemerintah, cuma teman-teman aja yang merasa terpanggil gitu, mereka bersedia bantu. Nah, rencana kita ke depannya sebetulnya supaya anak-anak ini pertama bisa mandiri, mereka punya skill, makanya karena punya tujuan jangka panjang ke sana, kebetulan ya kita sudah punya asrama kecil di Jawa Barat ya. Kita ada 5-6 kamar di sana, sudah siap anak-anak bisa. Karena di Jawa Barat juga cukup banyak kita temukan anak-anak yang hidup dengan HIV gitu. Doakanlah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga satu hari nanti saya tidak ada pun mereka sudah bisa mandiri di kaki mereka sendiri.